hampiri orang tersebut, bahas masalahnya, lepaskan pengampunan apapun yang terjadi. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam pesan pemimpin. Dan hari ini saya masih akan membawakan rema yang saya dapatkan dari saat teduh saya di dalam 2 Samuel. Dan sebuah pesan yang saya dapatkan adalah mengenai Mikal. 2 Samuel 6, kita bacakan ayat 16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ayat 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Pertanyaannya, mengapa Mikal, istri dari Daud, memandang rendah suaminya? Apakah karena Mikal memandang rendah kepada Tuhan? Bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak layak disambut dengan meriah? Cukup banyak pengkhotbah yang kemudian menerjemahkan bahwa Mikal tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya dia memandang rendah Daud. Atau ada sebab lain mengapa Mikal memandang rendah Daud. Saya mencoba untuk mencari jawaban dan saya mencoba untuk mencari latar belakang Mikal yang kita dapatkan dari Alkitab. Ternyata Mikal adalah anak wanita kedua dari Saul. Mikal mencintai Daud dan Saul memberikan Mikal kepada Daud untuk diperistri, tetapi ternyata sebetulnya sebagai jerat agar Daud mati dibunuh oleh orang Filistin. Kenapa begitu? Karena Saul waktu memberikan Mikal, dia memberikan sebuah syarat, yaitu mas kawinnya harus kulit katan dari 100 orang Filistin. Saul berharap waktu Daud berperang dan ingin membunuh 100 orang Filistin, Daud akan mati di tengah peperangan. Tapi ternyata Daud berhasil mengalahkan orang Filistin. 200 bukan 100. Dan mengambil kulit katannya. Sehingga akhirnya terpaksa Saul memberikan Mikal kepada Daud. Lalu kemudian Daud menikah dengan Mikal. Belum lama menikah dengan Mikal, karena Saul benci kepada Daud, maka Daud terpaksa harus diungsikan keluar oleh Mikal. Dan Mikal membohongi Saul. Menipu Saul ayahnya. Sehingga akhirnya Saul marah kepada Mikal. Dan dalam pelariannya, yang menarik begini, dalam pelariannya Daud masih berhubungan dengan Yonatan, kakak Mikal. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat Daud mencari Mikal atau mencoba menghubungi Mikal. Sehingga kemudian dapatlah sebuah kabar bahwa Daud menikah dalam pelariannya dengan 2 wanita, yaitu Abigail dan Ahinoam. Ya. Sementara waktu mungkin Saul punya mata-mata sehingga Saul bisa tahu atau apapun sebabnya, setelah Daud punya 2 istri, Saul memberikan Mikal kepada pria lain yang namanya Palti, anak Lais. Setelah Saul mati, barulah Daud memaksa Mikal untuk kembali kepadanya. Dan Alkitab mencatat suaminya saat itu yaitu Palti berjalan dan menangis mengikuti Mikal. Tapi kemudian tetap akhirnya diusir pulang. Bapak Ibu, setelah saya membaca kemudian saya mulai merenungkan. Bahwa Mikal adalah seorang anak raja, seorang wanita bangsawan. Tapi mungkin dia merasa diperlakukan seperti barang dagangan. Dia merasa mungkin dia direndahkan oleh Saul. Karena dia diberikan kepada Daud
Itu sebagai jerat loh. Cuma sebagai akal-akalan supaya Saul bisa membunuh Daud. Lalu kemudian Saul memberikan Mikal kepada Parti untuk menjadi istrinya, juga tanpa persetujuannya. Dia merasa direndahkan oleh ayahnya Saul. Selain itu juga, Mikal juga mungkin merasa direndahkan oleh Daud. Kenapa? Karena sepanjang pelariannya Daud tidak pernah mencari dia. Tidak pernah menghubunginya. Kemudian Daud bahkan menikah dengan wanita lain yang bukan bangsawan. Dan waktu Mikal dan suaminya mulai hidup rumah tangga dan suaminya sangat mencintainya, Daud mengambil paksa Mikal kembali ke pangkuannya. Dan yuk kita lihat lagi kata-kata Mikal waktu dia menyambut Daud. Dia berkata begini. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Ada sebuah alternatif lain. Kenapa Mikal memandang rendah suaminya? 2 Samuel 6 ayat 20. Waktu saya baca pelan-pelan, saya menyadari itu adalah ekspresi dari luka seorang istri kepada suaminya. Ekspresi dari kecemburuan seorang istri kepada suaminya. Karena Mikal menegur Daud, menelanjangi dirinya menari-nari di hadapan hamba-hamba perempuan. Kenapa dia menyoroti kata hamba-hamba perempuan? Sementara Alkitab mencatat waktu Daud menari dengan begitu hebohnya, dia bersama dengan seluruh kaum Israel loh. Yang kita pelajari hari ini dengan kisah Mikal adalah gini. Luka yang didiamkan dan tidak dibereskan akhirnya akan mendatangkan masalah yang lebih besar. Daud adalah orang yang mengasihi Allah luar biasa. Daud adalah tentara prajurit yang mengasihi rajanya luar biasa. Daud adalah pemimpin yang mengasihi tentara dan bangsanya secara luar biasa. Tapi Daud gagal memahami luka dari seorang istri yang merasa diabaikan atau direndahkan suaminya. Di tengah masa-masa new normal ini, Bapak Gembala awal Juli kemarin bercerita tentang mengapa sering ribut di tengah PSBB. Dan hari ini saya mau berkata gini, di tengah masa new normal seperti sekarang ini, betul akan terjadi banyak perselisihan, miskomunikasi, sensitif, dan akhirnya menimbulkan banyak konflik. Hari ini kita belajar dari kasus Daud dan Mikal. Selesaikan konflik, bukan mendiamkan konflik, bukan lari dari konflik, apalagi menumpuk konflik tersebut, karena itu akhirnya suatu saat akan meledak dan kemudian akan menimbulkan masalah yang jauh lebih besar. Hati-hati dengan luka yang tidak dibereskan, baik itu hubungan suami dengan istri, baik hubungan orang tua dengan anak, baik hubungan antara saudara, baik hubungan dalam rekan-rekan kerja. Selesaikan secepatnya. Hampiri orang tersebut, bahas masalahnya, lepaskan pengampunan apapun yang terjadi. Atau kita akan hadapi masalah yang lebih besar. Sesukses-suksesnya orang, seperti Daud yang begitu sukses luar biasa, waktu dia gagal meredakan konflik dari rumah tangganya, maka ada banyak luka di sana, ada banyak tragedi dalam keluarga Daud. Yuk kita sama-sama kita berdoa. Bapak, hari ini kami belajar dari kisah Mikal bahwa sebuah konflik harus segera diselesaikan, dibereskan secepatnya. Membangun sebuah komunikasi yang baik perlu sebuah usaha, perlu sebuah kebesaran hati. Hari ini kami mohon ya Bapak, mampukan kami untuk memiliki kebesaran hati, kekuatan untuk menyelesaikan setiap konflik yang timbul, setiap perselisihan yang timbul, setiap miskomunikasi yang timbul, baik dalam hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan sesama saudara, hubungan dengan rekan-rekan kerja, atau dengan siapapun. Mampukan kami menyelesaikannya secepatnya, supaya tidak terjadi konflik yang semakin besar. Terima kasih Bapak, hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin.